Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcast kesayangan kita, Bisik, bincang asik seputar kesehatan. Perkenalkan, saya Rizky Agung Pribadini selaku moderator pada pagi hari ini. Dan tentu saja saya tidak sendirian, ada dokter cantik yang menemani, yaitu Dokter Tia. Gimana dokter? Puasanya lancar ya dok ya? Alhamdulillah. Karena kita sudah memasuki bulan Ramadan, tema untuk hari ini dokter berkaitan dengan sehat bugar di bulan Ramadan. Oke. Siap ya dok ya. Ini kita hari ini akan membahas tips-tips sehat untuk para pendengar di rumah biar kita tetap sehat bugar di bulan Ramadan. Iya dok, ini pertanyaan pertama ini saya sedikit curhat ini dok. Tadi tuh bangun sahur itu mepet. Terus kalau sudah mepet gitu kan bingung ya dok ya, kita harus makan apa sih biar nanti kita tetap sehat bugar selama seharian. Nah mungkin minta sedikit tips dong dok untuk menu yang bisa buat kita kuat gitu kalau sudah mepet sahur, apa aja mungkin. Jadi gini, untuk puasa itu yang lebih penting memang makan makanan yang mengandung banyak serat. Oke, serat ya dok ya. Ya, kalau misalnya waktunya mepet sekali, karbonya bisa pakai roti gandum, bisa yaitu seratnya tinggi. Terus proteinnya bisa telur rebus. Oh iya, cepet ya dok ya. Sudah itu tinggal ngupas, tinggal pluk. Terus habis itu pisang, itu buahnya tinggal ngupas saja. Kalau kurang bisa ditambah dengan kurma 1-3 biji. Karena apa? Kurma itu mengandung banyak serat dan gula asli, jadi bukan gula yang buatan. Oke, jadi kalau bisa nyetok ya dok ya, bisa nyetok telur, kurma maupun roti gandum seperti itu. Nah, ini juga ada dilema sih dok, perdebatan ya, habis sahur itu enaknya kita tidur lagi atau kita tetap terjaga bangun sampai nanti berangkat kerja. Soalnya kalau bagi kita ya dok ya, kalau untuk yang kerja nanti takutnya ngantuk gak sih dok kalau misalkan kita tetap terjaga? Enak ya, langsung tidur sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya tidak boleh untuk kesehatan ya kalau langsung tidur. Jadi itu sangat berbahaya sekali untuk lambung kita. Jadi nanti akan terjadi reflux. Reflux itu makanan yang kita makan belum sampai turun itu akan keluar kembali. Itu biasanya terjadi pada orang-orang yang habis makan langsung tidur. Sebaiknya kalau habis sahur itu tunggu setengah jam sampai 1 jam, itu bisa digunakan untuk sholat subuh sama sholat fajar. Habis itu setelah selesai setengah sampai 1 jam baru tidur setengah jam aja atau 1 jam, terus bangun kembali untuk beraktivitas. Oh gitu ya dok, makanya dok tadi perutku agak begah sih dok, habis sahur terus tidur. Ternyata gitu ya dok ya efeknya ya, bikin perut begah ya. Asam lambung, merangsang asam lambung untuk diproduksi lebih banyak. Oke. Iya baik. Nah dokter, kalau untuk buka puasa kan ada 2 tim nih dok ya. Ada tim yang langsung makan banyak, ada tim yang biasanya makan takjil atau makanan yang ringan-ringan dulu. Nah itu ya sebenarnya bagus untuk kesehatan pencernaan kita yang mana sih dok? Iya. Begini, kalau puasa itu kan memang seharian ya, perut kita kosong. Terus habis itu begitu digeradak pakai makanan ya, nanti akhirnya akan begah, kembung. Jadi memang disarankan untuk makan makanan yang ringan dulu, takjil ya istilahnya. Jadi minum air putih hangat, terus habis itu kurma 1-3 buah karena dia banyak mengandung serat. Bisa pisang, bisa buah yang berair, misalnya semangka, melon, atau mungkin pepaya, atau kalau enggak bubur kacang hijau yang banyak seratnya. Ya itu mungkin ada beberapa makanan yang kecil, tapi jangan lupa hindari gorengan yang berlebih. Karena apa? Makanan yang berlemak itu biasanya di perut itu sangat tidak enak. Jadi makanan berlemak itu memang untuk lambung tidak begitu bagus. Itu yang pertama. Yang kedua, bikin lemes kalau kebanyakan makan yang mengandung lemak. Oh gitu ya dok. Jadi kalau bisa untuk awal pembukaan setelah buka itu makanan ringan yang terlebih ringan dahulu, banyak mengandung serat. Betul. Gitu ya dok ya, mengandung air. Habis itu sholat maghrib dulu, setengah sampai 1 jaman sudah turun,
baru nanti makanan yang makanan besar atau Besar, porsi lengkap. betul. Wah, hindari gorengan. Gorengan. Ya. Untuk teman-teman semua para pendengar di rumah, jangan langsung banyak makan gorengan ya, Dok ya, karena biasanya kan gorengan dulu ya, Iya. langsung satu piring gorengan, Wah, iya, Dok. disantap, habis itu sudah teler, habis itu sudah ndak ingat apa-apa, ibadah pun juga lupa. iya jadi loyo ya, Dok ya. Nanti nggak Karena semangat lemes, ibadah. efeknya lemes kalau Lemes, banyak benar. Terus untuk berikutnya, untuk jam-jam rawan siang ya, Dok ya, sekitar jam 12, jam 2, itu kayaknya kayak lowbat gitu loh, Dok. Kalau apalagi untuk pekerja ya, jadi kayak lemes, nggak semangat, pengen tiduran mulu. Nah, sebenarnya ada nggak sih makanan yang biar menunjang kita itu tetap fit, bugar selama selama buka, terutama untuk siang. Jadi gini, kalau untuk itu berarti makanan sahur ya yang dimaksud, Iya. biar tidak berefek cepat ngantuk di siang hari. Jadi sebaiknya kalau sahur itu makan makanan yang banyak mengandung serat. Misalnya buah, sayur, habis itu kurma. Jadi jangan makan makanan yang banyak mengandung lemak. Jadi kalau serat itu penyerapannya bagus sehingga di lambung juga enak. Oh gitu, berarti yang tadi ya, Dok ya, tinggi serat terutama sama yang banyak mengandung air ya. Ya, Cemilan buah-buahan itu berarti bagus ya, Dok ya. Bagus, terutama semangka, melon, pepaya. Karena untuk merehidrasi yang kita sudah sekian jam Nggak berpuasa minum. itu. Oke, betul. baik. Terkait rehidrasi atau dehidrasi itu kan selama puasa kita memakai sistem yang mana atau rumus yang mana? Rumus yang kita langsung minum Satu gelombang. ya, Satu galon benar, ya. 1 galon waktu sahur ya, Dok ya, 1 gelombang. Atau mungkin dipakai sistem yang 242, Dok. Karena kan untuk seharian penuh ya. Jadi yang bagus untuk kesehatan yang mana sebenarnya? Jadi gini, kalau untuk minum itu alangkah baiknya pakai rumus yang 2-4-2. Jadi 2 gelas setelah buka puasa, habis itu yang 4 gelas kita hitung sendiri aja dari setelah 2 gelas itu sampai menjelang mau tidur. Terus yang 2 gelas itu sendiri setelah habis sahur. Kalau yang sistem digelonggong itu tidak bagus untuk penyerapan di saluran kencing karena dia akan hanya menjadi kencing aja, jadi tidak bisa mengganti cairan tubuh kita yang tadi hilang sekian jam itu. Oh iya, Dok. Jadi makanya tidak bertahap ya. kan, jadi langsung grek lah, itu nanti tidak bisa diserap, akhirnya dia akan hanya jadi air kencing aja. Iya, Itu. makanya sering Jadi pipis-pipis itu ya, Dok ya. Pipis dan dia tidak diserap oleh tubuh. Yang Malah diserap itu yang mubazir. pakai itu tadi, pakai jarak itu tadi 2 gelas, habis itu 4 gelas, baru 2 gelas lagi. Oke, ada tipsnya yaitu pakai 242 ya, Dok ya. Tadi betul. seperti yang dijelaskan sama Dokter Tia. Nah, untuk pelari culture, gym entusias maupun untuk olahraga-olahraga yang lain di bulan puasa ini, untuk tips-tipsnya bagaimana? Apakah langsung kita nggak olahraga sama sekali atau mungkin jalan kaki atau bagaimana, Dok, biar kita tetap aktif? Jangan untuk salah bulan ya, puasa? kalau puasa itu bukan berarti tidak olahraga sama sekali. Jadi disarankan untuk olahraga yang ringan-ringan. Misal kalau senam, yoga, itu kan tidak menguras energi ya. Disarankan untuk jalan kaki yang aja, yang santai-santai aja. Santai, betul. Atau kalau enggak bersepeda, Oke. minimal 30 menit. Jadi memang aktivitas tetap harus dilakukan meskipun bulan puasa. Jangan kalau bulan puasa tidur terus malah justru itu enggak bagus. Nggak bagus. Jadi bukan alasan ya, Dok ya, Iya, bulan betul. Ramadan itu nggak aktivitas atau tetap untuk harus workout berolahraga. ya. Oke. Selama kegiatan bulan Ramadan ini, aku kan banyak scroll medsos, kemudian lihat TikTok maupun lihat layar waktu kerja ya, Dok ya. Terus kemudian mata terasa perih, kemudian merah. Pedes ya. Iya, pedes banget. Terus kalau saya meneteskan obat tetes mata itu, apakah nanti bisa membatalkan puasa ya, Dok? Jadi gini, kalau obat-obatan itu ada beberapa yang memang membatalkan puasa, ada beberapa yang memang tidak membatalkan puasa. Misal kalau kita gatal-gatal atau mungkin tenia atau mungkin karena alergi, itu masih tetap boleh
pakai salep gatel itu. Jadi diperbolehkan atau tidak membatalkan puasa. Mm-mm. Yang kedua, itu obat yang dimasukkan lewat dubur. Misal obat anti hemoroid atau obat panas yang bisa harus cepat terserap. Misalnya obat panas yang harus dilakukan lewat dubur. Nah, terus habis itu ada obat tetes mata sama tetes telinga yang bisa dipakai tanpa harus membatalkan puasa. Oh gitu, jadi nggak membatalkan puasa ya dok ya untuk obat tetes mata. Nah kalau misal nih kita lemes ya dok ya, terus kemudian acaranya seharian itu kan penuh full ya, ada agenda mau puber, mau Sibuk ketemuan, iya terus lemes, terus aku misal minta mau diinfus nih cairannya isinya glukosa biar semangat lagi buat kegiatan berikutnya. Nah itu termasuk membatalkan puasa atau enggak? Kalau untuk itu berarti kalau niatnya untuk menambah suplemen atau biar kuat puasanya itu yang membatalkan, jadi tidak boleh. Jadi injek itu kalau sifatnya untuk terapi, untuk KB injek kan ada ya, KB injek sama vaksinasi itu diperbolehkan, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau niatnya memang untuk suplemen, untuk menambah fit sehingga puasanya bisa kuat sampai maghrib, itu yang tidak boleh. Oke, berarti kalau untuk infus, cairan infus yang isinya untuk suplemen itu nggak boleh. Iya, betul. Seperti itu. Oke, wah seru banget ya dok ya. Untuk terakhir ya dok ya, pertanyaan terakhir, mungkin dokter mau membagikan tips-tips sehat dan bugar selama Ramadan apa saja sih mungkin? Jadi gini, tipsnya ada 4. Yang pertama, kita selama makan buka puasa dan sahur itu disarankan untuk makan makanan yang banyak mengandung serat. Itu yang pertama ya. Yang kedua, tetap harus berolahraga. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Terus yang keempat, tidak boleh banyak makan makanan yang mengandung lemak, misalnya gorengan, karena selama ini tradisi di Indonesia pasti gorengan tuh selalu ada di meja. Itu yang tidak boleh karena bisa menyebabkan lemes dan mengganggu pencernaan. Satu lagi, hindari makan makanan yang pedas, asam, sama yang banyak mengandung kafein, karena itu akan tidak bagus sekali untuk lambung, sehingga kita Ramadannya tidak bisa tuntas sampai selesai. Ya nggak bisa maksimal ya dok takutnya ya. Oke, jadi bagus sekali tips-tipsnya. Semoga para pendengar maupun pemirsa di rumah bisa menjalankan tips tersebut. Ya, kita berharap semoga Ramadan kali ini ibadah kita lancar ya dok ya, sampai akhir di penghujung Ramadan. Mohon maaf dari kita apabila ada salah kata. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisik, bincang asik seputar kesehatan. Dadah.